Baiklah, saya akan membacakan AIK-nya. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadlian, kami persilahkan. Yang pertama itu ada alkohol. Senyawa organik adalah senyawa yang sumber utamanya berasal dari tumbuhan, hewan, atau sisa-sisa organisme, seperti minyak bumi, gas alami, dan batu bara. Senyawa karbon organik meliputi senyawa karbon dan turunan, di antaranya alkana, CnH2n tambah 2, dan alkena, CnH2n, dan alkuna, CnH2n min 2. Senyawa karbon di luar alkena dianggap turunan derivaratif dari alkana. Ciri khas senyawa turunan alkana adalah adanya gugus fungsi pada struktur molekul. Sifat fisika dan sifat kimia senyawa karbon ditentukan oleh bagian tertentu dari senyawa karbon yang dinamakan gugus fungsi. Gugus fungsi dapat berupa ikatan karbon berupa rangkap 2 dan ikatan karbon rangkap 3 atau atom dan gugus atom. Ciri-ciri golongan alkohol atau ciri-ciri golongan alkohol disebut juga alkohol, sedangkan golongan alkoksi disebut juga eter. Kedua, homolog berisomer fungsional karena keduanya mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2n tambah 2O, tetapi berbeda gugus fungsinya. Monoalkohol dikelompokkan sebagai alkohol primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada eter. Eter merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus O-, atau gugus alkoksi, O-. Senyawa eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH-, seperti air, alkohol, fenol, dan senyawa dengan gugus amina. Eter siklik mudah larut dalam air daripada eter rantai terbuka. Contohnya THT atau tetrahidrofuran. Tata nama alkohol dan eter. Yang pertama, ada penentuan rantai induk didasarkan pada rantai C terpanjang yang mengandung gugus OH-. 2. Penomoran rantai induk berfungsi untuk menunjukkan posisi gugus fungsi maupun cabang-cabang rantai induk. Yang ketiga, penamaan diambil dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Eter dalam sistem IUPAC disebut di alkoksi alkana. Penamaan dengan memberi nama alkoksi pada gugus alkil terkecil atau yang terikat pada atom oksigen, OR-, dan nama alkana pada gugus alkil yang lain yang lebih besar selaku rantai induk. Contohnya CH3O CH3 itu metoksimentana. CH3O CH2 CH3 itu metoksyetana. CH3CH2O CH2 CH2 CH3 1 etoksipropana. Nama trivialnya 1 propanol itu N-profil alkohol, 2 propanol itu isoprofil alkohol, 2 metil 2 propanol itu T-butil alkohol. Metoksimentana itu dimetil eter, metoksientana itu metil etil eter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu isomeri pada alkohol dan eter. Isomeri adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda rumus bangun dan sifat-sifatnya. Jenis isomer itu yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer gugus fungsi, isomer
geometrik, dan isomer optik. Yang pertama itu isomer posisi. Isomer pada alkohol salah satunya disebabkan oleh perbedaan letak atau posisi gugus OH pada atom karbon dalam molekulnya. Isomer pada alkohol dimulai dari propanolol dan seterusnya. Contoh, propanolol mempunyai dua isomer posisi, yaitu yang pertama CH3, CH2, CH2OH itu satu propanolol. Yang kedua itu CH3CH, CH3OH itu dua propanolol. Selanjutnya itu sifat-sifat alkohol dan eter. Sifat-sifat fisika yang pertama itu suhu. Pada suhu kamar, alkohol bersuhu rendah pada wujud cair, sedangkan yang bersuhu tinggi berwujud padat. Di metal eter terbentuk gas pada T kamar dan eter sederhana lainnya, berbentuk cairan yang mudah menguap. Kedua, titik didih dan titik leleh. Alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Eter mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Hal ini karena tidak adanya ikatan hidrogen pada eter. Yang ketiga itu kelarutan. Alkohol larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanolol larut dalam air pada semua perbandingan. Eter sukar larut dalam air karena molekul air tidak begitu polar. Dalam laboratorium, eter sering dipakai sebagai pelarut senyawa non-polar, seperti lemak dan damar. Yang keempat, daya antar listrik. Alkohol dan eter merupakan senyawa non-elektrolik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat kimia. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Eter dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina, NH2. Antar molekul eter hanya ada ikatan van der Waals. 2. Kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya semakin tinggi. Molekul eter tidak begitu polar, sehingga kelarutannya dalam air sedikit. 3. Kereaktifan. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator. Tetapi alkohol tersier tidak. Eter sangat tidak reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau produksi. Asam-asam encer dan basa. Eter mudah terbakar dengan adanya oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Selanjutnya ada reaksi pengenalan alkohol dan eter. Reaksi alkohol yang pertama ada reaksi dehidrasi. Dari molekul alkohol dapat dilepaskan molekul air atau dehidrasi. Reaksi ini dapat membentuk alkena atau eter bergas pada kondisi reaksi dengan asam sulfat atau Ai2O3 sebagai zat pendehidrasi. Jika reaksi dipanaskan pada temperatur 140 derajat Celcius akan terbentuk eter. 2. Pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol dengan asam karboksilat dapat membentuk ester. Reaksi ini dinamakan esterifikasi.
3. Reaksi membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer dapat dioksidasi, mula-mula akan menjadi aldehid. Aldehida yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton saja. Alkohol tersier tidak dapat mengalami oksidasi. Baik, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada reaksi-reaksi eter. Yang pertama itu reaksi dengan PCI5, ROR ditambah PCI5 menjadi RCl ditambah RCl ditambah POCl3. Reaksi yang kedua ada reaksi dengan HI. Ester bereaksi atau terurai dengan asam halida terutama HI membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas, ROR ditambah HI menjadi ROH ditambah RI. Menjadi eter ditambah alkohol ditambah alkil ditambah halida. Jika asam halida berlebihan, ROR ditambah 2HI menjadi RI ditambah RI ditambah H2O. Sama dengan eter ditambah alkil ditambah halida ditambah alkil ditambah halida. Tiga yaitu pembuatan eter dibuat dengan sintesis eter Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu alkosida RX ditambah RO menjadi ROR ditambah X alkil halida alkosida eter. Selanjutnya itu ada kegunaan alkohol eter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada metanol. Metanol merupakan monoalkohol suku pertama. Pada temperatur kamar berupa zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan mudah menguap. Metanol disebut juga spiritus kayu atau wood spirit. Pembuatan metanol dalam industri melalui reaksi reduksi CO dengan H2 pada T450OC dan P200 ATF. Reaksi menggunakan katalis berupa campuran ZNO dan Cr2O5. Metanol digunakan sebagai bahan baku sintesis formaldehid, yaitu HC2 sama dengan O dan zat kimia lainnya. Metanol kadang-kadang digunakan pula untuk bahan bakar, anti pembekuan, dan pelarut. Yang kedua ada etanol. Etanol merupakan monoalkohol suku kedua, dikenal sebagai alkohol biasa. Pada suhu kamar, berupa zat cair tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap. Etanol tidak beracun tetapi dapat membuat orang mabuk. Ada dua tahap reaksi fermentasi. Ada dua tahap reaksi fermentasi untuk pembuatan etanol, yaitu karbonhidrat yang di dalamnya ada buah, sayur, padi-padian atau molase. Enzim C6H12O6, 2CH3CH2OH ditambah 2CO2 enzim. Melalui proses penyulingan dapat diperoleh alkohol dengan konsentrasi 90%. Etanol 100% dapat diperoleh dari reaksi alkohol 95% dengan CaO dengan terlebih dahulu direaksikan dengan benzena. Agar tidak dikonsumsi,
Alkohol ditambah zat beracun seperti benzana, metanol, dan piridin, sehingga disebut alkohol terdenaturasi. Etanol digunakan untuk minuman beralkohol, pelarut, spiritus, pembersih luka. Alkohol yang digunakan sebagai pelarut dibuat dengan reaksi hidrasi etilena, suatu zat petrokimia hasil pemecahan minyak bumi. Kegunaan dari eter yaitu dalam laboratorium, eter dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Lalu senyawa terpenting dari eter adalah dietil eter yang dikenal sebagai eter. Dietil eter digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi.